I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arsita Aras dari Fakultas Teknologi Kesehatan, Program Studi Administrasi Rumah Sakit Angkatan 22 dengan NIM B1B1222043. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Sulaiman SKM MKM dalam mata kuliahnya Perilaku Organisasi. Di video ini saya akan mereview semua materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Imam. Selamat menyaksikan. Inilah 6 materi yang bakal saya bahas. Yang pertama itu konsep dasar perilaku organisasi individu dan kelompok, perilaku organisasi nilai dan sikap, budaya organisasi, motivasi, dan yang terakhir komunikasi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep dasar perilaku organisasi. Sebelumnya kita harus tahu apa itu perilaku dan apa itu organisasi. Perilaku adalah tingkah laku atau pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai yang kecenderungan untuk bertindak. Sedangkan organisasi adalah alat atau wadah yang di dalamnya terdapat 2 atau lebih individu yang berinteraksi satu sama lain serta mempunyai tujuan yang sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah bidang studi yang menginventarisasi dampak perilaku individu, kelompok, serta struktur dalam organisasi demi mencapai tujuan sebuah organisasi. Ciri-ciri organisasi ada beberapa, tapi di sini bakal saya simpulkan bahwa yang pertama itu sekelompok orang-orang saling mengenal. Yang kedua itu kegiatan berbeda-beda tapi satu sama lain berkaitan dan merupakan satu kesatuan. Yang ketiga itu tiap orang berkontribusi, entah itu pikiran, tenaga, dan sebagainya. Yang keempat itu adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Yang kelima itu adanya komponen, yang maksudnya itu atasan atau bawahan. Yang keenam itu adanya kerjasama. Yang ketujuh itu adanya sasaran. Yang kedelapan itu ketertarikan, format, dan tata tertib. Yang kesembilan itu adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu perilaku organisasi individu dan kelompok. Yang pertama kita bakal bahas di sini yaitu prinsip dasar individu yang terbagi atas 6 poin. Yang pertama itu manusia berbeda karena kemampuannya. Yang kedua itu manusia mempunyai kebutuhan berbeda. Yang ketiga itu orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Yang keempat itu seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Yang kelima itu seseorang dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Dan yang terakhir itu seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak atau afektif. Selanjutnya teori kepribadian model 5 besar. Yang pertama itu terbuka terhadap hal-hal baru, sifat berhati-hati, ekstraversi, mudah akur dan mudah bersepakat, dan yang terakhir itu neoritisme. Selanjutnya, teori pembentukan kelompok yang terbagi atas 3 yaitu teori kedekatan, teori keseimbangan, dan teori praktis. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu perilaku organisasi nilai sikap. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu nilai atau values. Nilai merupakan gambaran yang menentukan apa yang penting dan apa yang tidak penting, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang benar dan apa yang salah. Nilai juga merupakan suatu tuntutan atau pedoman yang mendasari bagaimana seseorang atau sebuah organisasi berpikir, mengambil keputusan, bersikap, dan bertindak. Selanjutnya nilai dan norma. Norma adalah nilai, tetapi nilai belum tentu norma. Norma adalah nilai secara umum diterima oleh suatu masyarakat dan menjadi pedoman. Nilai yang sudah menjadi norma mengandung janji hadiah dan ancaman atau solusi. Selanjutnya kita masuk ke sikap. Menurut Milton, sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungan. Selanjutnya 5 karakteristik sikap. Yang pertama itu ada objek, maksudnya itu tidak ada sikap tanpa objek. Yang kedua itu mengarah, setiap objek pasti ada arah. Yang ketiga itu berintensitas, maksudnya itu sejauh mana atau seberapa tinggi sikapnya. Yang keempat itu berstruktur, ada komponen yang terbentuk dengan sendirinya. Dan yang terakhir itu dipelajari, atau sikap cenderung stabil dan memperhatikan alasan. Ada beberapa komponen, yaitu yang pertama belief atau keyakinan, feeling atau perasaan, behavior intention atau maksud perilaku.
Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu budaya organisasi. Hal yang tidak boleh ditolak bahwa dalam sebuah organisasi muncul ikatan antara individunya. Misalnya perilaku, gaya bicara, berpakaian, upacara, dan sebagainya yang menjadikan berbeda dari organisasi lainnya. Itulah disebut budaya organisasi. Menurut Mangkunegara tahun 2005, budaya organisasi adalah seperangkat atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma-norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi adaptasi eksternal dan integrasi internal. Selanjutnya, nilai lintas budaya atau negara menurut Gerd Hofstede. Yang pertama itu jarak kekuasaan, yang kedua itu individualisme versus kolektivisme, yang ketiga itu maskulinitas dan feminitas, yang keempat itu menghindari ketidakpastian, dan yang terakhir itu orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Selanjutnya, dimensi nilai budaya. Yang pertama itu kandungan konten, keapaan dan nilai itu, dan disebut secara spesifik yang dijadikan nilai itu karena ada banyak sekali nilai-nilai. Yang kedua itu kekuatan atau strength, sejauh mana dipahami dan diikuti nilai budaya itu oleh sebagian besar anggota organisasi. Jadi jika diikuti sebagian besar organisasi, maka budaya tersebut telah kuat. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu motivasi. Kata motivasi atau motivation pada dasarnya adalah motif yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Motivasi juga adalah suatu kondisi yang mendorong atau menjadikan sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Selanjutnya teori motivasi. Yang pertama itu teori kebutuhan atau need dari Abraham Maslow. Kedua itu teori dua faktor dari Frederick Herzberg. Ketiga teori prestasi achievement dari David McClelland. Keempat itu teori penguatan atau reinformation. Kelima itu teori harapan atau ekspektasi. Dan yang terakhir teori sebagai tujuan motivasi. Dari berbagai teori, saya di sini bakal bahas tentang teori Abraham Maslow, yaitu teori need. Yang pertama itu tidak kebutuhan yang terjadi bersamaan di antara kategori-kategori kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan dipuaskan terlebih dahulu dari yang paling bawah. Yang ketiga, kebutuhan di tingkat atas dipenuhi jika kebutuhan yang ada di tingkat bawah sudah terpuaskan. Yang keempat, kebutuhan aktualisasi diri tidak pernah terpuaskan, selalu terus-menerus untuk dipenuhi, tiada henti-hentinya. Dan yang terakhir, kebutuhan yang belum terpuaskan menjadi pendorong atau motivasi atau perbuatan perilaku. Selanjutnya kita masuk ke materi kita yang terakhir yaitu komunikasi. Berasal dari bahasa Latin yaitu communicatus yang berarti atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan menyampaikan pesan. Adapun beberapa bidang komunikasi yaitu yang pertama ada komunikasi sosial, organisasi atau manajemen, komunikasi bisnis, politik, internasional, dan yang terakhir komunikasi kesehatan. Selanjutnya, sifat komunikasi. Ada komunikasi verbal, lisan atau tulisan. Yang kedua, komunikasi non-verbal. Yang ketiga, komunikasi tatap muka. Dan yang terakhir, komunikasi bermedia. Selanjutnya, tujuan komunikasi. Yang pertama, mengubah sikap, mengubah opini, mengubah perilaku, dan mengubah masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi. Yang pertama itu ada pengirim, pesan, encoding, media, decoding, penerima, umpan balik, dan yang terakhir kebisingan atau noise. Selanjutnya, prinsip komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi adalah sebuah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi yang ada. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Keempat, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang kelima, melibatkan prediksi peserta komunikasi. Dan yang terakhir, komunikasi bukan pansea atau obat manjur untuk menyelesaikan berbagai masalah. Itulah hasil review saya dari 6 materi yang sebelumnya Bapak ingin menjelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, money in the chase, chasing, don't stop it. I need the gross, same number as the profit.